Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Yudi, selaku dosen praktikum Teknik Lingkungan Terpadu. Perkenalkan kami dari kelompok 5 kelas praktikum P1. Izin mempresentasikan mengenai analisis tingkat kenyamanan thermal, visual, dan audial. Next. Anggota dari kelompok 5 sendiri itu terdiri dari Kevin, lalu ada Farhan Kadafi, Laila Devi, saya sendiri, dan Hasanah Alhayu. Next. Ya, jadi seperti yang kita tahu, lebih dari 90% aktivitas yang dilakukan manusia terjadi di dalam ruangan. Aktivitas yang dilakukan juga dipengaruhi oleh lingkungan fisik sehingga dibutuhkan adanya kondisi yang nyaman dan optimal karena pengaruhnya secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kinerja orang yang berada di lingkungan tersebut. Kondisi kenyamanan yang optimal dapat meningkatkan produktivitas kerja. Next. Diperlukan adanya penyesuaian dengan lingkungan untuk mampu mencapai kondisi yang memenuhi kebutuhan kenyamanan. Tentunya perlu dilakukan adanya pengukuran tingkat kenyamanan lingkungan. Bangunan dengan kondisi nyaman yang optimal, seperti yang kita tahu tadi, dapat meningkatkan produktivitas kerja. Nah, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kenyamanan ruang itu sendiri, di mana ada suhu udara, kelembapan udara, radiasi sinar matahari pada atap dan dinding, tingkat kecepatan udara, dan intensitas pencahayaan. Atau dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29 Tahun 2006, tentang pedoman persyaratan teknis bangunan gedung, disyaratkan beberapa standar kenyamanan yang menyangkut kenyamanan thermal, kenyamanan visual, dan kenyamanan audial. Next. Yang pertama ada kenyamanan ruang mengenai kenyamanan thermal. Kenyamanan thermal sendiri ini merujuk pada SNI 036572 2001, di mana menunjukkan bahwa persyaratan suhu udara dalam ruang sebesar 18 sampai 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara sebesar 40 sampai 60%. Atau bisa dilihat dalam tabel di samping yang bersumber dari SNI juga. Di situ terdapat batas kenyamanan thermal untuk ruangan. Faktor kenyamanan thermal sendiri itu terdiri dari temperatur udara, radiasi matahari, kelembapan udara, dan kecepatan angin. Next. Lalu kenyamanan ruang kedua, ada kenyamanan visual, di mana ini merujuk pada SNI 036107-2011, di mana tabel tingkat pencahayaan yang direkomendasikan disajikan pada tabel di samping. Faktor kenyamanan visual ini berupa ventilasi, luas bangunan, dan orientasi rumah, di mana pada pengukurannya di tingkat pencahayaan ini dilakukan berdasarkan titik-titik pengukuran yang didapat melalui pembagian grid di setiap lokasi. Next. Lalu yang terakhir ada kenyamanan ruang meliputi kenyamanan audial, di mana kenyamanan audial ini merujuk pada keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996, di mana dijelaskan bahwa tingkat kebisikan maksimum perumahan dan pemukiman itu sebesar 55 desibel. Atau menurut WHO terdapat 3 tingkat kebisingan, di mana pada batas amannya itu menunjukkan sebesar 75 sampai 85 desibel. Lalu batas ambang bahaya atau batas maksimum sebesar 75 sampai 85 desibel dan batas bahaya sebesar 85 desibel. Indeks kenyamanan ruang sendiri tadi kan memperhitungkan kondisi temperatur, kebisingan, kelembapan relatif, serta intensitas cahaya yang dapat dilakukan sebagai evaluasi kenyamanan udara yang paling sesuai dilakukan berada pada lingkup ruangan ataupun luar ruangan. Jadi praktikum pengujian kenyamanan ini itu
bertujuan untuk yang pertama ada mendapatkan hasil diantaranya parameter sifat termodinamika udara basah di 5 lokasi pengukuran berbeda serta grafik psikometri. Lalu yang kedua, untuk mengetahui tingkat kebisingan dan baku mutu tingkat kebisingan di suatu lokasi, serta mengetahui nilai intensitas penerangan, juga pengukuran intensitas cahaya yang diterima ruangan, beserta dengan nilai standar mutunya. Baik, adapun alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini yaitu smartphone, sound level meter, aplikasi sound meter, termometer, Microsoft Excel, aplikasi termometer room temperatur, lux meter, stopwatch, dan Microsoft Word. Selanjutnya, metodologi kenyamanan termal dilakukan pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, pukul 13 sampai 16 sore. Dilakukan di laboratorium udara dan kediaman praktikan. Prosedur pengerjaannya yaitu alat dan bahan berupa termometer dan grafik psikometri dipersiapkan, lalu suhu diukur pada 5 tempat berbeda. Selanjutnya, suhu bola basah dan kering dicatat. Nah, perolehan data itu diplot manual ke grafik psikometri dan suhu pada aplikasi dikalibrasi. Selanjutnya, kondisi kenyamanan termal ditentukan berdasarkan SNI dan ASHRAE. Yang kedua yaitu ada kenyamanan visual juga dilakukan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 pukul 13 sampai 16 sore, dilakukan di laboratorium udara dan kediaman praktikan, di mana prosedurnya dilakukan dengan pemilihan lokasi pengukuran, selanjutnya dilakukan pengukuran dimensi ruangan dan penetapan node, lalu dilakukan pengukuran dengan lux meter di aplikasi smartphone, dan perolehan data pengukuran tiap node. Selanjutnya dilakukan analisis kenyamanan visual. Yang terakhir yaitu ada kenyamanan audial juga dilakukan pada Rabu 23 Agustus 2023 pukul 13 sampai 16 sore. Dilakukan di laboratorium udara dan kediaman praktikan. Prosedurnya dilakukan dengan dilakukannya pemilihan lokasi pengukuran kenyamanan audial, selanjutnya dilakukan pengukuran dimensi ruangan dan penetapan node pengecekan, lalu dilakukan pengukuran dengan sound meter di aplikasi smartphone, dan dilakukan perolehan dan analisis data. Seperti halnya pada pengukuran kenyamanan ruang pada umumnya, dilakukan juga pengujian kenyamanan termal. Pada kali ini saya akan membahas hasil dan pembahasan kenyamanan termal. Next. Didapatkan pengujian kenyamanan termal yang dilakukan di IPB University. Pada pengukuran pertama dilakukan di laboratorium udara, didapatkan temperatur bola kering 29 derajat Celcius dan temperatur bola basah 24,5 derajat Celcius. Data ini kemudian diplotting pada grafik psikometri sehingga didapatkan nilai termal yang lain yaitu RH, TDP, H, V, dan W. Sehingga seperti pada RH atau kelembapan relatif 70% didapatkan kondisi termal ambang panas. Kemudian juga pada pengukuran termal di toilet pria, didapatkan suhu bola kering 30 derajat Celcius dan suhu bola basah 26,7 derajat Celcius. Sehingga untuk kelembapan relatif 75% didapatkan kondisi termal ambang panas. Selanjutnya, dilakukan juga pengukuran termal di lab struktur untuk suhu bola kering 30 derajat Celcius dan suhu bola basah 25,3 derajat Celcius. Didapatkan data termal lain dengan RH 68% termasuk dalam kondisi standar termal ambang panas. Kemudian pengukuran yang keempat dilakukan pada ruang S2 SIL, suhu bola kering 27,5 derajat Celcius dan suhu bola basah 24 derajat Celcius. Dengan grafik psikometri didapatkan RH 75%, termasuk kondisi termal hangat nyaman satu-satunya dari kelima pengukuran. Dan pengukuran kelima di Sekretariat Himatesil, suhu bola kering 30,5 derajat Celcius dan suhu bola basah 24,5 derajat Celcius. Dari temperatur ini didapatkan RH 62% sehingga kondisi termal ambang panas seperti ketiga yang lainnya. Dan juga disimpulkan kenyamanan termal di wilayah Fakultas Teknologi Pertanian, IPB University ini masih belum memenuhi standar kenyamanan, berada di bawah standar SNI 36572 2001.
Selanjutnya, dilakukan juga pengukuran kenyamanan ruang untuk kenyamanan termal secara individu pada masing-masing tempat tinggal mahasiswa oleh 4 individu yaitu Hana, Laila, Khadafi, dan Kevin. Pengukuran dilakukan di tempat tidur, ruang belajar, kamar mandi, dan dilakukan di luar ruangan pada teras. Berdasarkan pengukuran yang ada, seperti data yang terlihat pada tabel, didapatkan bahwa keseluruhannya berada di atas 27,1 derajat Celcius, dan ini merupakan standar suhu panas, sehingga seluruh ruangan tergolong ke dalam suhu panas, berdasarkan SNI 36572-2001. Selanjutnya, adalah hasil dari pembahasan kenyamanan visual. Untuk kenyamanan visual di tempat tinggal mahasiswa, dapat kita lihat bahwa dapat kita analisis berdasarkan SNI 6197/2011 dan Permenkes nomor 70 tahun 2016 untuk standar industri. Nah, untuk lokasi tempat tidur, keseluruhan tempat tidur di tempat tinggal mahasiswa tidak memenuhi SNI 6197/2011. Dikarenakan keseluruhannya di bawah 250 lux. Sedangkan untuk ruang belajar juga terjadi hal yang sama, yaitu tidak memenuhi keseluruhan ruang belajar di tempat tinggal mahasiswa tidak memenuhi SNI 6197/2011 karena keseluruhan nilainya di bawah 300 lux. Hal yang sama juga terjadi pada kamar mandi, seluruh nilai intensitas cahaya di bawah 250 lux. Hanya teras yang memenuhi nilai SNI 6197/2011 di mana keseluruhan nilainya di atas 60 lux. Sedangkan ketika kita merujuk pada Permenkes nomor 70/2016 untuk tempat tidur, hanya tempat tidur di tempat tinggal Laila dan Khadafi yang tidak memenuhi standar, yaitu nilainya di bawah 100 lux. Dan untuk ruang belajar, rumah Laila, Khadafi, dan Kevin tidak memenuhi Permenkes nomor 70/2016, di mana nilainya di bawah 200 lux. Sedangkan untuk kamar mandi, keseluruhan kamar mandi di tempat tinggal mahasiswa tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh Permenkes nomor 70 tahun 2016, di mana nilainya di bawah 200 lux pula. Nah, untuk teras dapat kita kategorikan berdasarkan Permenkes nomor 70 tahun 2016 sebagai area yang membutuhkan ketajaman visual minimal, di mana standar luxnya adalah 5 lux, sehingga keseluruhan teras di tempat tinggal mahasiswa melebihi 5 lux, sehingga memenuhi standar tersebut. Selanjutnya adalah hasil dari pembahasan kenyamanan audial. Berdasarkan pengukuran kebisingan di tempat tinggal mahasiswa, didapatkan nilai yang tercantum pada tabel. Kenyamanan audial dilihat dari tingkat kebisingan yang cenderung tinggi di siang hari, yaitu memiliki rata-rata sebesar 47,25 dBA. Hal tersebut dipengaruhi oleh adanya aktivitas manusia yang lebih banyak ketika di siang hari. Menurut SNI, nilai tersebut masih memenuhi standar kenyamanan untuk perumahan dan pemukiman yang mana hasilnya tidak lebih dari 55 dBA. Di sini dapat dilihat bahwa di baris LSM tidak ada nilai yang melebihi 55 dBA, kecuali di rumah Khadafi yang melebihi 55 dBA, yaitu 74. Namun, nilai 74 tersebut masih dalam kategori batas aman menurut WHO. Karena lokasinya memang ramai manusia. berdasarkan yang sudah ditampilkan sebelumnya, terdapat beberapa poin yang bisa menjadi kesimpulan. Yang pertama, pengukuran kenyamanan termal di lingkup Fateta dan tempat tinggal mahasiswa menunjukkan adanya hasil yang tidak memenuhi standar kenyamanan SNI karena melebihi standar, yaitu 27,1 derajat Celcius. Lalu untuk pengukuran kenyamanan visual sendiri, pada beberapa titik lokasi masih berada di bawah standar SNI 6197/2011 dan Permenkes 70/2016. Sementara poin ketiga, yaitu untuk pengukuran kenyamanan audial, di semua lokasi masih sesuai dengan nilai kebisingan standar untuk perumahan dan pemukiman di mana tidak ada yang lebih dari 55 desibel. Sementara yang melebihi masih termasuk ke dalam batas aman berdasarkan standar WHO. Kemudian juga,
didapatkan beberapa saran yang bisa ditemukan dari pengujian yang kami lakukan, yaitu pertama adalah ruang lingkup pengujian yang hanya mencakup kenyamanan termal, visual, dan audial. Ini dapat dipertimbangkan karena parameter kenyamanan udara tambahan lainnya tidak dilakukan, sehingga bisa saja perlu ditambahkan berdasarkan kebutuhan penelitian yang ada. Lalu kedua, pengujian yang dilakukan memiliki resiko kekurangan seperti analisis kenyamanan termal yang bisa saja terjadi pengurangan akurasi berdasarkan alat pengujian yang sangat bergantung pada ketetapan sensor pintar dan membutuhkan kalibrasi. Ketiga, adanya gangguan seperti sumber angin pada pengukuran kenyamanan audial bisa mengganggu hasil pengujian dan kemungkinan menjadi penyebab besarnya nilai pengujian pada KOS IKARI. Lalu, dibutuhkan juga pengukuran luasan yang lebih tepat dan penyesuaian berdasarkan SNI pada pengukuran kenyamanan visual, terlebih juga pada kondisi lokasi yang kurang luas. Begitu saran dari kelompok kami. Untuk selanjutnya, terima kasih sudah memperhatikan presentasi yang kami lakukan. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.